Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Ramadhani, NIM 522. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum perusahaan. Hukum perusahaan ialah segala peraturan hukum yang mengatur mengenai segala jenis usaha dan bentuk-bentuk usaha. Pengertian mengenai perusahaan dapat ditemukan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan yang menyebutkan bahwa perusahaan ialah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat dan tetap terus-menerus didirikan, bekerja dan berkedudukan di Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Perusahaan memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah badan usaha. Badan usaha yang menjalankan kegiatan perekonomian itu memiliki bentuk hukum tertentu, seperti perusahaan dagang, firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, perusahaan umum, perusahaan perseroan, dan koperasi. Hal ini dapat diketahui melalui akta pendirian perusahaan yang dibuat di muka notaris, kecuali koperasi yang akta pendiriannya dibuat oleh para pendiri dan disahkan oleh pejabat koperasi. Yang kedua, ada kegiatan dalam bidang perekonomian. Kegiatan ini meliputi bidang perindustrian, perdagangan, perjasaan, pembiayaan yang dapat dirinci sebagai berikut. Perindustrian meliputi kegiatan antara lain eksplorasi dan pengeboran minyak, penangkapan ikan, usaha perkayuan, barang kerajinan, makanan dalam kaleng, obat-obatan, kendaraan bermotor, rekaman dan perfilman, serta percetakan dan penerbitan. Perdagangan meliputi kegiatan antara lain jual beli, ekspor-impor, bursa efek, restoran, toko swalayan, valuta asing, dan sewa-menyewa. Dan yang ketiga ada perjasaan meliputi kegiatan antara lain transportasi, perbankan, perbengkelan, jahit busana, konsultasi, dan kecantikan. Kemudian unsur-unsur perusahaan yang ketiga yaitu ada terus-menerus. Terus-menerus ialah kegiatan dalam bidang perekonomian itu dilakukan secara terus-menerus, artinya sebagai mata pencaharian tidak insidental dan bentuk pekerjaan sambilan. Kemudian yang keempat, ada bersifat tetap. Bersifat tetap artinya kegiatan itu tidak berubah atau berganti dalam waktu yang singkat, tetapi untuk jangka waktu yang lama, jangka waktu tersebut dapat ditentukan dalam akta pendirian perusahaan atau surat izin usaha, misalnya 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun. Nah, yang kelima ada terang-terangan. Terang-terangan artinya ditujukan kepada dan diketahui oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Bentuk terang-terangan ini dapat diketahui dari akta pendirian perusahaan, nama dan merek perusahaan, surat izin usaha, surat izin tempat usaha, dan akta pendaftaran perusahaan. Kemudian yang keenam, ada keuntungan dan atau laba. Istilah keuntungan atau laba adalah istilah ekonomi yang menunjukkan nilai lebih atau hasil yang diperoleh dari modal yang diusahakan. Setiap kegiatan menjalankan perusahaan tertentu menggunakan modal. Dengan modal perusahaan diharapkan keuntungan dan atau laba diperoleh karena tujuan utama dari perusahaan adalah memperoleh keuntungan. Kemudian yang ketujuh ada pembukuan. Menurut ketentuan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan ditentukan setiap perusahaan wajib membuat catatan sebagaimana dimaksudkan dalam 5 pasal sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dalam pasal 5 ditentukan catatan terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai kewajiban dan hak-hak lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan. Kemudian ada dasar hukum perusahaan. Dasar hukum perusahaan ialah setiap pihak yang menciptakan kaidah atau ketentuan hukum perusahaan. Yang pertama, perundang-undangan. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi undang-undang peninggalan Hindia Belanda di Indonesia pada masa lampau, namun masih dianggap berlaku dan sah hingga saat ini, berdasarkan dengan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Perundang-perundangan lain yang menjadi sumber hukum perusahaan tersebut ialah yang pertama ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang perseroan terbatas. Kemudian yang kedua ada PP nomor 15 tahun 2019 tentang pajak penghasilan. Ada Undang-Undang nomor 32 tahun 2007 tentang perdagangan berjangka komoditi. Undang-Undang nomor 33 dan 34 tahun 1964 tentang asuransi kecelakaan jasa raharja. Undang-Undang nomor 5 tahun 2007 tentang penanaman modal asing. Undang-Undang nomor 6 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri. Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara. Undang-Undang nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Undang-Undang nomor 19 tentang 2002 tentang hak cipta. Undang-Undang nomor 7 tahun 1987 tentang penyempurnaan Undang-Undang nomor 6 tahun 1982. Kemudian ada Undang-Undang nomor 14 tahun 2001 tentang paten. Dan yang terakhir Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Kemudian dasar hukum yang kedua yaitu kontrak perusahaan. Kontrak perusahaan atau yang biasa disebut juga dengan perjanjian selalu ditulis dan dianggap sebagai sumber utama hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kesepakatan. Apabila saat tertentu terjadi perselisihan antara pihak-pihak terkait dalam hal ini saat kontrak perusahaan masih berlaku, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui perdamaian arbitrase atau perusahaan ini yang akan memberikan pertimbangan tertentu sekaligus secara jelas akan mempengaruhi putusan. Karena secara jelas semua menyangkut kontak dan ketentuannya telah tercantum dalam kontrak tersebut. Kemudian ada jurisprudensi. Jurisprudensi ialah sumber hukum perusahaan yang dapat diikuti oleh pihak-pihak terkait. Hal ini akan mengisi kekosongan hukum, terutama jika terjadi suatu sengketa terkait pemenuhan hak dan kewajiban. Secara otomatis, jurisprudensi ini akan memberikan jaminan perlindungan atas kepentingan pihak-pihak, terutama bagi mereka yang berusaha di Indonesia. Kemudian ada ruang lingkup hukum perusahaan. Dengan mengacu kepada Undang-Undang Wajib Perusahaan, maka perusahaan didefinisikan sebagai setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang sifatnya tetap, terus-menerus, dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba tersebut. Bertitik tolak dari definisi tersebut, maka lingkup pembahasan hukum perusahaan meliputi dua hal pokok, yakni bentuk usaha dan jenis usaha. Penjelasan mengenai bentuk usaha ialah sebuah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha yang disebut dalam bentuk hukum perusahaan. Dalam bahasa Inggris, bentuk usaha dan bentuk hukum perusahaan disebut dengan company atau corporation. Bentuk hukum perusahaan diatur atau diakui oleh undang-undang, baik yang bersifat perseorangan, persekutuan, atau badan hukum bentuk hukum perusahaan perseorangan. Misalnya, perusahaan otobis, perusahaan dagang. Kemudian, bentuk hukum perusahaan belum ada pengaturan dalam undang-undang, tetapi berkembang sesuai dengan suatu kebutuhan masyarakat pengusaha. Dalam praktiknya dibuat tertulis di muka notaris. Bentuk hukum perusahaan, persekutuan, dan bentuk hukum sudah diatur dengan undang-undang firma, persekutuan komoditer, diatur dalam KUHD, perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2007, koperasi diatur dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 1992. Perusahaan umum dan perusahaan perseroan diatur dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 1969. Firma dan persekutuan komoditer adalah bukan badan hukum, sedangkan perseroan terbatas, koperasi, perusahaan umum, dan perusahaan perseroan adalah badan hukum. Perseroan terbatas dan korporasi adalah badan usaha milik swasta, sedangkan perusahaan umum dan perusahaan perseroan adalah badan usaha milik negara. Kemudian yang kedua ada jenis usaha. Jenis usaha ialah berbagai macam usaha di bidang perekonomian yang meliputi bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang jasa, dan bidang keuangan atau pembiayaan.
Usaha ialah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan atau laba. Sedangkan yang dimaksud dengan pengusaha ialah setiap orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan. Dengan demikian, suatu kegiatan dapat disebut usaha dalam arti hukum perusahaan jika memenuhi unsur-unsur berikut ini. Yang pertama dalam bidang perekonomian. Kemudian yang kedua dilakukan oleh pengusaha, dan yang ketiga tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Kemudian yang terakhir ada macam-macam bentuk perusahaan. Terdapat beberapa macam bentuk perusahaan yang ada di Indonesia seperti perusahaan perseorangan, perusahaan tidak berbadan hukum, dan perusahaan berbadan hukum, yang masing-masing dari jenis perusahaan tersebut dapat dijabarkan menjadi bentuk perusahaan lainnya. Yang pertama ada perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan ialah perusahaan yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua resiko dan aktivis perusahaan. Tidak ada pemisahan modal antara kekayaan pribadi dan kekayaan perusahaan. Ciri-ciri dan sifat perusahaan perseorangan ialah yang pertama relatif mudah didirikan dan juga dibubarkan. Yang kedua tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi. Yang ketiga, tidak ada pajak, yang ada hanyalah pungutan atau retribusi. Yang keempat, seluruh keuntungan dinikmati sendiri. Yang kelima, sulit mengatur roda perusahaan karena diatur sendiri. Yang keenam, jangka waktu badan usaha tidak terbatas atau seumur hidup. Dan yang terakhir, sewaktu-waktu dapat dipindah tangankan. Kemudian ada perusahaan tidak berbadan hukum. Karakteristik perusahaan tidak berbadan hukum ialah tidak dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan hukum karena bukan merupakan subjek hukum. Kewenangan dengan pembatasan pengaturan yang ditetapkan oleh undang-undang. Kemudian harta kekayaan perusahaan dan pribadi tidak terpisah dengan jelas, atau pada prinsipnya usaha ini tidak memiliki kekayaan tersendiri. Yang keempat, tidak memiliki hak dan kewajiban. Yang kelima, tidak dapat digugat dan menggugat pada bentuk usaha ini, tetapi dapat dilakukan pada pemilik atau pengurusnya karena merekalah secara tidak langsung yang melakukan hubungan hukum. Bentuk-bentuk perusahaan tidak berbadan hukum ialah firma dan CV. Berikut presentasi saya mengenai hukum perusahaan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih.